Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam kita warahmatullahi dari wabarakatuh. kita dari kelompok 2 pada mata kuliah Sistem Pneumatik dan Hidrolik. Di siang ini kita akan mempresentasikan sistem pneumatik dari kelompok kami yang beranggotakan ada Sandi Bahrul Ulum, kemudian Dimas Pratama, kemudian ada Iksra Bidin Rosyid, Ahmadi Syaputra, Nur Irsyad Nasrullah, dan David Pandiangan. Baik, mungkin langsung saja kita mempresentasikan untuk pemateri pertama untuk Nur Israt Nasrullah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan apa itu sistem pneumatik. Yang pertama yaitu latar belakang. Kendaraan pengangkut muatan berat merupakan tulang punggung industri logistik dan transportasi darat, terutama dalam distribusi barang antar kota maupun antar pulau di Indonesia. Efisiensi dan keselamatan menjadi aspek kritis dalam operasional kendaraan pengangkut, khususnya dalam sistem pengereman yang harus mampu menangani beban berat dan kondisi jalan yang bervariasi. Dalam konteks ini, rem pneumatik, yaitu rem udara, itu muncul sebagai salah satu solusi teknik yang telah terbukti andal pada kendaraan besar, khususnya ya di mobil truk maupun mobil bis. Karena keunggulan dalam menghasilkan gaya pengereman itu besar, sifatnya fail safe, dan kemampuan integrasinya dengan sistem trailer atau muatan. Lanjut. Yang pertama yaitu pengertian pneumatik. Apa itu pneumatik? Sistem rem pneumatik merupakan sistem pengereman yang memanfaatkan tekanan udara yang terkompresi untuk mengaktifkan mekanisme pengereman pada roda kendaraan. Lanjut. Kemudian banyak sekali munculnya rumusan masalah. Salah satunya ya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sistem rem pneumatik yang sesuai dengan karakteristik kendaraan pengangkut kontainer V Komodo NSIS, berat 1,5 ton kosong dan kapasitas muatan 5 ton, agar mampu memberikan gaya pengereman optimal pada kecepatan maksimum 100 km per jam. Kemudian rumusan masalah yang kedua, komponen apa saja yang dibutuhkan agar sistem rem pneumatik dapat beroperasi dengan aman, andal, dan efisien. Lanjut. Yang ketiga, bagaimana mendistribusikan tekanan udara secara merata ke 6 roda sehingga setiap roda mendapatkan gaya pengereman proporsional sesuai bebannya. Kemudian yang keempat, bagaimana memastikan sistem rem pneumatik yang dirancang memenuhi standar keselamatan kendaraan berat di Indonesia dan rekomendasi teknis internasional. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kelompok 2 yaitu yang pertama, komponen apa saja yang dibutuhkan agar sistem rem pneumatik dapat beroperasi dengan aman, andal, dan efisien, yaitu mengidentifikasi dan menentukan spesifikasi teknik komponen utama sistem rem pneumatik yang sesuai, meliputi kompresor, tangki udara, katup pengatur, aktuator rem, dan sistem pengering udara. Melakukan analisis perhitungan dan atau simulasi untuk memastikan sistem rem pneumatik mampu menghasilkan jarak pengereman yang aman sesuai beban dan kecepatan kendaraan.
membandingkan hasil perancangan dengan standar keselamatan kendaraan berat yang berlaku di Indonesia dan standar internasional, sehingga rancangan dapat diimplementasikan secara nyata dan memenuhi regulasi. Baik, untuk selanjutnya akan saya terangkan, yaitu konsep dasar rem pneumatik. Yang pertama, konsep dasar rem pneumatik ini ada sistem rem pneumatik menggunakan tekanan udara atau kompresi untuk mengaktifkan rem. Untuk yang kedua, prinsip kerja. Udara dikompresi oleh kompresor, terus udara bertekanan disimpan di dalam tangki udara atau air reservoir, dan yang ketiga, tekanan udara dialirkan melalui katup pengatur atau brake valve. Keempat, udara bertekanan menuju aktuator rem di setiap roda. Yang kelima, ada tekanan udara mendorong diafragma atau piston pada aktuator. Yang keenam, ada gaya dorong ini menekan sepatu rem atau kampas rem ke tromol atau cakram. Yang ketujuh, terjadi gaya gesek yang memperlambat atau menghentikan kendaraan. Untuk yang selanjutnya itu ada alur kerja sistem rem pneumatik pada kendaraan V komodoensis. Itu yang pertama, kompresor yang digerakkan mesin memanfaatkan udara atmosfer dan mengirimkannya ke tangki air reservoir. Yang kedua, udara terkompresi melewati pengering udara atau air dryer untuk mengurangi kelembaban sehingga mencegah korosi dan pembekuan pada saluran. Ketiga, saat pengemudi menekan pedal rem, brake valve akan membuka jalur udara bertekanan menuju aktuator rem di setiap roda. Yang keempat, udara bertekanan mendorong diafragma atau piston aktuator yang kemudian menggerakkan mekanisme sepatu rem atau kaliper pada cakram atau tromol. Dan yang kelima, ketika pedal rem dilepas, udara dibuang melalui quick release valve sehingga aktuator kembali ke posisi semula dan rem terlepas. Untuk slide selanjutnya itu ada perancangan sistem rem pneumatik. Perancangan didasarkan pada spesifikasi teknis kendaraan yang telah ditetapkan. Pertama, jenis kendaraan, yaitu kendaraan kargo. Yang kedua, kapasitas maksimum muatan, yaitu 5 ton. Yang ketiga, konfigurasi roda, yaitu 6 roda. Yang keempat, kecepatan maksimum, yaitu 100 km per jam. Dan yang kelima, tujuan utama perancangan. Ada yang keenam, memastikan sistem rem dapat menghasilkan gaya pengereman yang cukup. Yang ketujuh, kendaraan dapat berhenti dalam jarak aman. Yang kedelapan, sesuai dengan keselamatan standar internasional. Slide selanjutnya ada rancangan kebutuhan sistem rem pneumatik. Asumsi yang digunakan memudahkan perhitungan awal dalam proses perancangan. Yang pertama, target deselerasi kendaraan, yaitu 4 meter per second kuadrat. Yang kedua itu ada distribusi gaya pengereman ya. Yang ketiga 40% pada poros depan. Yang keempat 60% pada poros belakang. Yang ketujuh tekanan kerja sistem pneumatik sebesar 7 bar. Yang kelima mengacu pada praktik umum dalam perancangan rem pneumatik pada kendaraan berat, asumsi. Dan slide selanjutnya perhitungan kebutuhan sistem rem pneumatik. Yang pertama itu ada luas efektif piston aktuator, yaitu 0,015 meter kuadrat. Yang kedua ada persamaan dasar dinamika digunakan untuk menentukan gaya pengereman, yaitu F sama dengan M kali A. Yang ketiga ada massa kendaraan penuh, yaitu 5.000 kg atau 5 ton. Yang keempat ada target deselerasi sebesar 4 meter per second kuadrat. Yang kelima ada gaya pengereman total 5.000 kg dikali 4 meter per second kuadrat sama dengan 20.000 Newton. Mungkin sekian pemateri dari 1 dan pemateri 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu ada Dimas. Kepada Dimas dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya. Oke,
Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait perhitungan kebutuhan sistem rem pneumatik. Jadi pada kendaraan Vico 2 ini kami telah melakukan analisis dan juga perhitungan sebagai bahan untuk menentukan distribusi gaya pengereman sebesar 20 Newton tadi supaya mampu terdistribusi secara optimal ke masing-masing roda, yang dimana kita menggunakan kendaraan kargo dengan jenis 6 roda. Jadi dari hasil perhitungan yang kami lakukan untuk distribusi gaya pengeremannya itu ya adalah untuk poros depan atau dua roda depan itu akan mendapatkan 40% gaya dari total 20.000 Newton 20.000 Newton tadi, yaitu sebesar 8.000 Newton. Selanjutnya, sisa 60%-nya kami alokasikan ke belakang atau ke bagian poros belakang sebesar 12.000 Newton. Mengapa poros belakang lebih besar? Karena pada kendaraan besar seperti kendaraan kargo, bagian poros belakang akan menopang gaya atau beban yang lebih berat sehingga membutuhkan kebutuhan gaya yang lebih besar atau membutuhkan kebutuhan gaya pengereman yang lebih besar. Selanjutnya pada gaya pengereman per roda. Jadi alokasi 40% 60% ini tadi kan sudah kita ketahui ya, 8.000 Newton dan juga 12.000 Newton. Itu kan belum kita bagi ke masing-masing roda. Jadi setelah kita bagi ke masing-masing roda, untuk dua roda depan itu masing-masing rodanya atau masing-masing remnya itu akan mendapatkan gaya sebesar 4.000 Newton per roda. Dan untuk roda belakangnya akan mendapatkan 3.000 Newton per roda. Jadi di sini kita bisa melihat adanya perbedaan gaya yang atau perbedaan besarnya gaya yang diterima oleh masing-masing roda di roda depan dan juga roda belakang. Ini diakibatkan karena pada roda belakang kan memiliki jumlah roda yang lebih banyak, yaitu 4, sehingga dari total gaya 12.000 Newton tadi, masing-masing rodanya menerima gaya yang lebih kecil dibandingkan gaya yang diterima oleh dua roda depan. Selanjutnya, yaitu adalah tekanan udara sistem sebesar 7 bar. Jadi tekanan 7 bar ini didapatkan dari hasil perhitungan atau penentuan luas dari piston yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi dari hasil distribusi gaya ini, gaya yang dihasilkan per aktuator rem itu dikalkulasikan dengan perhitungan 700.000 Pascal dikali 0,015 meter persegi, yaitu didapatkan 10.500 Newton. Oke, next. Dan selanjutnya itu adalah dari kesimpulan perhitungan sistem rem pneumatik. Nah, tadi kan kita sudah melakukan perhitungannya. Jadi dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan gaya pengereman total sebesar 20.000 Newton dapat dipenuhi dengan baik oleh aktuator rem yang menghasilkan gaya sebesar 10.500 Newton per roda. Hal ini memberikan margin keamanan yang cukup untuk mengatasi kehilangan energi akibat gesekan, penurunan efisiensi, dan juga keausan pada komponen. Sistem rem pneumatik yang dirancang telah dinilai aman dan juga andal jika kita mengacu kepada standarisasi internasional maupun nasional. Next. Selanjutnya, analisis tekanan. Untuk analisis tekanan udara, pada kebutuhan tekanan udara minimum per roda dari hasil kalkulasi dan juga analisa yang telah kami buat, itu menunjukkan dengan besaran sekitar 2,0 sampai 2,7 bar. Selanjutnya ada tekanan kerja umum pada kendaraan berat sebesar 6,9 sampai 8,3 bar. Selanjutnya tekanan desain 7 bar dipilih untuk memberikan cadangan tenaga pengereman yang memadai dan juga menjamin performa rem yang aman dan juga andal. Selanjutnya, analisis kapasitas reservoir. Untuk kapasitas reservoir udara sendiri atau penampungan udara sendiri, kami menentukan berdasarkan aturan 8 kali volume total brake chamber pada stroke maksimum. Yang hal ini mengacu pada standar FMVSS 121 dan juga rekomendasi NHTSA, yang dimana volume total brake chamber tadi ditujukan untuk kendaraan 6 roda berkapasitas hour reservoir 6 sampai 100 liter
yang dimana kapas ini dinilai cukup untuk pengereman berulang tanpa penurunan tekanan signifikan, sehingga akan memberikan waktu pengisian ulang yang cukup bagi kompresor. Next. Selanjutnya ada interpretasi dan implikasi desain. Dari tekanan 7 bar tadi, dari tekanan 7 bar tadi akan mampu menghasilkan gaya pengereman melebihi kebutuhan minimum dari gaya pengereman yang dibutuhkan dari kendaraan tersebut, sehingga akan memberikan faktor keamanan tambahan yang penting untuk menghadapi variasi kondisi jalan yang tidak merata atau variasi jalan yang tidak konstan dan juga memberikan perubahan beban muatan. Jadi tadi kan untuk berat minimal itu kan ada di nilai 1,5 ton dan juga berat maksimalnya kan 5 ton ya. Nah, jadi kan akan terjadi perubahan beban muatan karena kita tidak akan pada mobil tersebut mungkin saja tidak akan melakukan muatan yang dimana beratnya itu konstan di angka 5 ton ataupun di bawah itu. Jadi kan kita harus memikirkan juga pada berat segini apakah dia bisa memberikan gaya pengereman yang maksimal atau tidak, sehingga kita telah melakukan kalkulasi yaitu kanan yang dinilai mampu untuk menghasilkan gaya pengereman yang melebihi kebutuhan minimum yaitu sebesar 7 bar. Selanjutnya ada kapasitas reservoir dalam rentang 60 sampai 100 liter, yang dimana kapasitas ini telah memenuhi standar internasional serta memberikan fleksibilitas dalam pemilihan komponen pasar. Selanjutnya ada rancangan awal dapat dijadikan dasar untuk menentukan ukuran brake chamber, kapasitas tangki udara, serta daya kompresor. Next. Selanjutnya ada analisis komponen utama sistem rem pneumatik. Analisis komponen yang tepat sangat penting dalam perancangan sistem pneumatik agar hasilnya maksimal. Kami telah melakukan riset dan analisis komponen menggunakan berbagai sumber seperti jurnal, AI, dan juga video YouTube yang telah terpercaya dan juga memiliki banyak sekali informasi yang cukup luas. Selanjutnya, berdasarkan riset tersebut juga, kami memiliki beberapa komponen terbaik untuk sistem rem pneumatik. Next. Yang pertama ada kompresor udara. Jenis kompresor udara merupakan sumber energi utama dalam sistem rem pneumatik, yang dimana tugas dari kompresor ini adalah mengubah energi mekanis mesin menjadi energi pneumatik atau menciptakan udara bertekanan. Pada kendaraan Vico Moduensi sendiri, kompresor dipilih dengan kapasitas mampu menaikkan tekanan udara dari 85 psi ke 150 psi. Dalam waktu maksimum pengisian tekanan adalah 3 menit. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemateri dari Dimas Pratama. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri keempat, yaitu ada David Pandiangan. Untuk David Pandiangan, kami persilakan untuk mempresentasikan. Oke, selanjutnya adalah air reservoir atau tangki udara. Yang pertama, fungsi air reservoir ialah untuk menyimpan udara bertekanan untuk pengereman. Terus, kapasitas reservoir yang dibutuhkan ialah 60 sampai 10 liter. Tekanan kerja maksimum ialah 10 bar dan tekanan operasi normal ialah 7 bar. Material reservoirnya ialah baja karbon berlapis anti karat, ketebalannya minimal 3 mm yang sesuai dengan SAE J10. Terus dilengkapi dengan drain valve manual dan otomatis untuk mengeluarkan kondensasi air. Konfigurasi tangki pada Vico Moduensis ialah tangki utamanya atau service reservoirnya 60 liter. Tangki cadangannya atau secondary reservoirnya 40 liter. Konfigurasi dua tangki memberikan fleksibilitas dan keamanan tambahan terhadap kebocoran atau kegagalan sistem. Terus ada brake chamber atau silinder
aktuatir rem. Fungsi brake camber ialah mengubah tekanan udara menjadi gaya mekanik untuk menekan kampas rem ke tromol atau cakram. Dia tersedia pada kendaraan 5 ton V Comodoensis. Roda depan menggunakan S-Cam brake camber tipe 24, sedangkan roda belakang menggunakan tipe 30. Luas efektif tipe 24 ialah 0,015 mm kuadrat dan tipe 30 0,018 meter kuadrat. Dengan tekanan 7 bar, gaya teoritis yang dihasilkan ialah yang bagian depan 10.500 Newton atau 0,15 kali 7 kali 10 pangkat 5. Dan yang belakang ialah 12.600 Newton, yaitu 0,18 kali 7 kali 10 pangkat 5. Gaya ini sesuai dengan kebutuhan pengereman yang telah dihitung sebelumnya. Perbedaan tipe camber depan dan belakang untuk menyesuaikan distribusi gaya rem 40:60. Terus selanjutnya katup dan pengaturan tekanan. Katup berfungsi untuk mengatur distribusi, pelepasan, dan pengamanan udara bertekanan. Jenis katup utama yang digunakan ialah yang pertama foot valve atau brake pedal valve, yaitu mengontrol aliran udara dari reservoir ke brake camber sesuai tekanan pedal rem. Yang kedua relay valve, yaitu dipasang dekat roda belakang untuk mempercepat respon pengereman dan mengurangi delay. Yang ketiga quick release valve, yaitu mempercepat pelepasan udara dari brake camber saat pedal rem dilepas. Yang keempat safety valve, yaitu terpasang di tangki untuk mencegah tekanan lebih dari 10 bar. Dan yang kelima ialah check valve, yaitu mencegah aliran balik udara agar tekanan reservoir utama tetap terjaga saat terjadi kebocoran di saluran sekunder. Terus ada saluran udara dan sistem distribusi. Fungsi saluran udara ialah menghubungkan semua komponen sistem pneumatik. Material yang direkomendasikan ialah pipa baja galvanis atau selang nilon reinforced. Diameter salurannya ialah 8-10 mm. Tahan tekanan hingga 10 bar dan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Desain distribusi saluran dibuat sesingkat mungkin untuk mengurangi kehilangan tekanan, terutama antara relay valve dan brake camber. Setiap saluran dilengkapi fitting berulir dan klem pengaman untuk mencegah kebocoran. Terus ada sistem perlindungan dan pemeliharaan. Perlindungan tambahan yang diterapkan ialah yang pertama air dryer unit, yaitu menghilangkan uap air sebelum masuk ke reservoir. Yang kedua, pressure gauge dan warning light, yaitu memantau tekanan sistem di kabin. Yang ketiga, automatic drain valve, yaitu menjaga reservoir tetap bersih dan dari kondensasi air. Yang keempat, pressure regulator, yaitu menjaga tekanan stabil pada 7 bar. Poin pertama, perawatan rutin dilakukan setiap 10.000 km atau 6 bulan, meliputi yang pertama pemeriksaan tekanan udara, yang kedua kebersihan katup, yang ketiga pelumas mekanisme aktuator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari pemateri 4 dari David Pandiangan. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri kelima, yaitu ada saya sendiri. Mungkin bisa di next untuk slide-nya. Baik, selanjutnya
Tadi kan kita sudah membahas tentang sistem-sistem pneumatik. Berikutnya itu kita akan membahas tentang evaluasi kinerja dan keadaan sistem. Sistem rem pneumatik menggunakan prinsip redundansi untuk meningkatkan keandalan. Kemudian terdapat dua jalur atau sirkuit yang terpisah. Jalur utama terdapat dua jalur atau sirkuit yang terpisah untuk jalur utama dan jalur sekunder. Jika salah satu jalur mengalami kegagalan, maka jalur lainnya tetap dapat berfungsi. Jadi bisa saling melengkapi. Kemudian dalam kondisi kegagalan salah satu sirkuit, sistem masih mampu bekerja dengan kapasitas 50%. Meskipun kapasitasnya berkurang, kendaraan tetap dapat melakukan pengereman secara aman. Selanjutnya, desain ini memberikan lapisan keamanan tambahan untuk mencegah kegagalan total dari sistem rem. Jadi, kendaraan bisa tetap aman, bisa tetap safety, meskipun tidak 100% bekerja, namun masih bisa saling melengkapi ya untuk sistem pengereman ini. Mungkin next. Selanjutnya ada analisis kinerja pengereman dan jarak henti. Untuk poin pertama, analisis dilakukan untuk menilai efektivitas sistem rem pneumatik dalam menghentikan kendaraan. Yang poin kedua, fokus penilaian mencakup kemampuan menghasilkan gaya pengereman yang aman dan efisien. Poin yang ketiga, perhitungan meliputi beberapa aspek utama, yaitu ada gaya rem total yang dihasilkan sistem, kemudian distribusi gaya pengereman pada setiap roda, jarak henti kendaraan pada berbagai tingkat kecepatan, serta evaluasi dilakukan pada berbagai kondisi operasi untuk memastikan performa sistem rem tetap konsisten dan andal. Jadi semuanya dirancang untuk bisa gimana caranya supaya rem itu bisa tetap aman, bisa tetap berfungsi, meskipun semua komponen tidak bekerja 100%, jadi masih tetap ada yang bisa mengamankan, bisa ada yang membantu dalam sebuah sistem tersebut. Di sini yaitu dijelaskan pada sistem pengereman ya. Untuk yang selanjutnya itu ada data dan parameter simulasi. Di sini disimulasikan untuk massa total kendaraan itu ada 5.000 kg. Kemudian didistribusikan berat kendaraan, pada poros depan itu ada 40%, kemudian pada poros belakang itu terdapat 60%. Tekanan kerja sistem rem pneumatik itu 7 bar, 7 kali 10 pangkat 5 PA. Koefisien gesek ban dengan permukaan jalan dalam kondisi kering ini ada di 0,7. Setelah itu, kecepatan awal saat pengujian pengereman di 60 km per jam, setara 16,67 meter per sekon. Jadi penjelasannya dari slide ini bahwasanya kendaraan ini bagian depan memiliki porsi persen yang lebih dikit, karena ya kita tahu bahwasanya pada bagian kendaraan itu yang paling besar itu ada di belakang ya. Kemudian tekanan ini koefisien gesek ini 0,7 terjadi saat kondisi kering. Apabila kondisi basah memiliki koefisien gesek yang berbeda. Jika keadaan basah itu memiliki koefisien gesek 0,4 hingga 0,5. Mungkin bisa lanjut slide-nya. Selanjutnya ada gaya pengereman total. Gaya total yang dapat dihasilkan oleh keempat aktuator rem yaitu ada F total sama dengan F depan ditambah F belakang. Ini adalah sebagai rumusnya. Kemudian F depan 2 kali P kali A 24 sama dengan 2 kali 7 kali 10 pangkat 5 kali 0,015 sama dengan 21.000 Newton. Ini untuk bagian depan. Kemudian untuk
Bagian belakang F belakang sama dengan 2 kali P kali A, 30 sama dengan 2 kali 7 kali 10 pangkat 5 dikali 0,018, yaitu memiliki hasil 25.200 Newton. Sehingga gaya total pengereman teoritis adalah F total itu sama dengan 46.200 Newton. Ini didapat dari penjumlahan dari F total, F depan ditambahkan dengan F belakang, yaitu 21.000 Newton dijumlahkan dengan 25.200 Newton. Kemudian nilai ini setara dengan 93% dari gaya normal kendaraan. Artinya, sistem rem mampu menghasilkan gaya yang cukup untuk menahan bahkan menghentikan kendaraan di jalan datar dengan margin keamanan sekitar 35%. Jadi dalam perhitungan ini semuanya itu sudah dirancang sedemikian rupa bagaimana caranya agar kendaraan tersebut dapat berhenti dengan baik, dengan konstan, jadi tidak bisa teratur lah gitu intinya. Next. Untuk slide selanjutnya mungkin bisa mungkin cukup sekian ya pemateri dari saya. Untuk materi selanjutnya tentang evaluasi efisiensi dan responsive system serta kesimpulan dari pemateri ini semuanya akan disampaikan oleh pemateri yang terakhir, yaitu ada Ahmadi Syaputra. Untuk Ahmadi Syaputra, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, telah memberikan waktunya. Apa sih itu efisiensi? Efisiensi sistem rem 8 sampai 90%, brake lag 0,15 sampai 0,25 detik, termasuk cepat untuk sistem pneumatik non ABS, pendukung respon cepat dan quick release valve atau tiap chamber, distribusi dari 40 banding 60 masih 70%. Rasio ini mencegah penguncian roda depan saat pengereman mendadak. Oke, next. Yang terakhir mungkin yaitu kesimpulan. Sistem rem pneumatik Recommended mampu menghasilkan gaya pengereman total 46.200 Newton, didistribusikan 40% depan dan 60% belakang. Pada tekanan 7 bar, dengan bobot kendaraan 6 ton, sistem ini menghentikan laju dari 60 km per jam dalam kurang lebih 20 menit di jalan kering. Komponen utama seperti kompresor 300 liter per menit, air reservoir 100 liter, brake chamber tipe 24 dan 30, serta konfigurasi dual switch dengan relay valve terbukti efektif dalam sesuatu standar FM VSS 121 dan SAE J1505. Faktor keamanan terhadap tekanan yaitu 1,8 menunjukkan keandalan tinggi. Evaluasi menunjukkan sistem responsif, efisien, dan stabil, cocok untuk kendaraan niaga atau property vehicle. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari pemateri 5 untuk Ahmadi Syaputra. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2, hasil diskusi tentang materi sistem pneumatik, mata kuliah pneumatik dan hidrolik. Ini sudah kami presentasikan materi kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.